gender dan presisi pekerjaan. Selama bertahun-tahun, studi tentang kelas sosial cenderung mengabaikan pekerjaan dan lebih dari separuh perempuan yang sudah menikah sekarang bekerja di luar rumah. Yang berarti gender dan presisi kerjaan itu tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Siapapun bisa bekerja di ranah manapun. Oke, maka dari pendekatan ini tampaknya lebih sudah ketinggalan zaman, di mana masyarakat sekarang itu lebih modern, jadi bisa bekerja dalam sektor apa saja. Maka dari itu, sosiolog feminis Inggris raya menggunakan pendekatan baru untuk menyebutkan kelas sosial perempuan, yang dimana ini digunakan untuk modernisasi dari sektor-sektor pekerjaan manusia. Sekian. Perkenalkan, nama saya Yohana Teresia Simaremare. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendapatan dan kekayaan. Berdasarkan semua ukuran, pendapatan di Amerika Serikat didistribusikan secara tidak merata. Ekonom pemenang hadiah Nobel Paul Samuelson menggambarkan situasi tersebut dengan kata-kata berikut. Jika kita membuat piramida pendapatan dari blok-blok bangunan, dengan setiap lapisan menggambarkan pendapatan sebesar $500, puncaknya akan jauh lebih tinggi daripada Gunung Everest, tetapi kebanyakan orang akan berada dalam jarak beberapa kaki dari tanah. Di sini kita dapat memperoleh wawasan tambahan tentang ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat dengan melihat penempatan relatif rumah tangga dalam distribusi pendapatan. Nah, salah satu cara yang paling umum untuk melakukannya adalah dengan mengurutkan semua rumah tangga berpenghasilan dari rendah ke tinggi dan kemudian membaginya menjadi kuintil atau seperlima. Karena ada sekitar 118 juta rumah tangga di Amerika Serikat, setiap kuintil mencakup jumlah yang sama, yaitu sekitar 23,4 juta rumah tangga. Kekayaan didistribusikan jauh lebih tidak merata daripada pendapatan di Amerika Serikat. Nah, sebuah studi Bank Sentral Federal tahun 2009 menunjukkan bahwa separuh populasi mengendalikan 2,5% kekayaan negara, separuh lainnya mengendalikan lebih dari 97%. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kemiskinan. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan yang ada di Amerika Serikat adalah para pekerja yang bekerja dengan gaji minimum. Nah, selain itu, dengan menaikkan gaji upah minimum, tidak dapat menyelesaikan masalah lainnya terhadap para pekerja yang bekerja dengan gaji rendah. Nah, materi selanjutnya yaitu mempelajari kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan absolut ini mengacu pada tingkat penghidupan minimum yang seharusnya tidak dialami oleh satu keluarga pun. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kemiskinan absolut adalah garis kemiskinan pemerintahan federal. Yang kedua, ada kemiskinan relatif. Nah, standar deprivasi yang dinamis digunakan untuk menilai kelompok masyarakat di lapisan bawah yang dianggap kurang beruntung. Perkenalkan, nama saya Dian Valentina. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perempuan sebagai pekerja upah, siapa orang miskin, dan feminisasi kemiskinan. Yang pertama, kita masuk ke perempuan sebagai pekerja upah atau perempuan yang melakukan peran produktif. Nah, perubahan signifikan dalam peran perempuan sebagai pekerja upahan di Amerika Serikat, terutama setelah resesi 2008, tepatnya pada tahun 2010, jumlah perempuan di angkatan kerja melebihi jumlah laki-laki, dikarenakan depresi besar, gaji terbatas, Perang Dunia II, dan sektor-sektor atau lapangan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki terkena dampak buruk. Perubahan tren ini mencerminkan semakin pentingnya perempuan sebagai pencari nafkah. Meskipun secara rata-rata perempuan masih bekerja lebih sedikit daripada laki-laki. Yang kedua, mengenai siapa orang miskin. Banyak orang di Amerika Serikat percaya bahwa sebagian besar orang miskin mampu bekerja tetapi tidak mau. Namun banyak orang dewasa miskin yang bekerja di luar rumah, meskipun hanya sebagian kecil dari mereka yang bekerja penuh waktu sepanjang tahun. Pada tahun 2010, sekitar 40% dari semua orang dewasa miskin yang bekerja penuh waktu, dibandingkan dengan 65% dari semua orang dewasa. Dari orang dewasa miskin yang tidak bekerja, sebagian besar sakit atau cacat, atau sibuk mengurus rumah tangga. Yang ketiga, mengenai feminisasi kemiskinan.
Sejak Perang Dunia Kedua, sekitar setengah dari semua perempuan yang hidup dalam kemiskinan di Amerika Serikat sedang dalam masa transisi, menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kepergian, kecacatan, atau kematian suami. Separuh lainnya cenderung bergantung secara ekonomi pada sistem kesejahteraan atau pada teman dan kerabat yang tinggal di dekatnya. Faktor utama dalam feminisasi kemiskinan adalah peningkatan jumlah keluarga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga tunggal. Para ahli teori konflik dan pengamat lainnya menelusuri tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di kalangan perempuan hingga 3 faktor berbeda, antara lain kesulitan dalam menemukan perawatan anak yang terjangkau, pelecehan seksual, dan diskriminasi jenis kelamin di pasar tenaga kerja. Jadi saya Intania akan melanjutkan presentasi pembacaan materi mengenai kelas bawah, menjelaskan kemiskinan dan peluang hidup. Materi yang pertama yaitu mengenai kelas bawah. Nah, seorang sosiolog William Julius Wilson pada tahun 1980, 1987, dan 1996 beserta rekan-rekannya pada tahun 2004 itu menggunakan istilah kelas bawah untuk menggambarkan orang-orang miskin yang tidak memiliki keterampilan dan pelatihan untuk meningkatkan skill yang ada pada diri mereka. Lalu menurut sosiolog tersebut, nasib para penduduk kelas bawah semakin memburuk karena kesempatan kerja sebagian besar tertutup bagi penduduk miskin yang memiliki keterampilan atau pengalaman yang sangat minim. Apalagi di masa sekarang yang memerlukan banyak kriteria untuk melamar pekerjaan. Lalu, menurut analisis data sensus, 8,7 orang tinggal di daerah yang sangat miskin itu sekitar 45% berkulit hitam. Lalu 34% itu berkulit netral dan 17% itu berkulit putih. Ini dilansir dari Nibon et al. 2011. Nah, diskriminasi di masa lalu dan sekarang ini juga memperparah para penduduk kota yang berpenghasilan rendah, khususnya pada masyarakat yang berkulit hitam. Hal ini dikarenakan rasisme dan diskriminasi masih terjadi di masa lalu hingga saat ini di masa sekarang. Nah, analisis terhadap orang miskin secara umum mengungkapkan bahwa komposisi keseluruhan orang miskin terus berubah karena beberapa individu dan keluarga yang berada di dekat garis kemiskinan teratas naik ke atas garis kemiskinan setelah 1 atau 2 tahun lebih, sementara yang lain itu turun di bawahnya. Nah, namun di antara ratusan ribu itu tetap ada kemiskinan yang terjadi selama bertahun-tahun. Nah, di orang kulit hitam itu biasanya memiliki peluang yang sangat kecil dibandingkan orang yang berkulit putih untuk meninggalkan daftar penerima bansos atau bantuan sosial, yang menandakan bahwa mereka merupakan masyarakat kurang mampu yang berada di kelas bawah. Hal ini menyebabkan masyarakat yang berkulit putih masih memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang berkulit hitam dalam mencari pekerjaan untuk menaikkan kelas mereka dari kelas bawah ke kelas atas atau ke kelas menengah. Karena saat ini hingga sekarang juga masih ada rasisme dan diskriminasi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai menjelaskan kemiskinan. Kemiskinan itu kan sudah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu kondisi suatu masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan, pengalaman maupun keterampilan dalam melakukan pekerjaan atau bahkan melamar pekerjaan. Nah, menurut sosiolog Herbert Gans pada tahun 1995 telah menerapkan analisis fungsionalis yang sebenarnya ini mendapat manfaat. Kita ini mendapat manfaat dari keberadaan kaum miskin, katanya. Lalu Gans telah mengidentifikasikan sejumlah fungsi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, berikut adalah beberapa pendapat dari Gans. Yang pertama itu, kehadiran masyarakat miskin berarti untuk pekerjaan masyarakat yang secara fisik itu sangat kotor, berbahaya, dan tidak memiliki prospek atau bahkan upahnya itu rendah, tidak bermartabat dan kasar. Lalu pendapat yang kedua itu, kemiskinan menciptakan lapangan kerja yang legal dan ilegal. Nah, lapangan kerja yang legal itu contohnya seperti ahli kesehatan masyarakat, volunteering gitu kan, pekerja sosial. Lalu yang ke lapangan kerja yang secara ilegal itu seperti pengedar narkoba, lalu tukang
sabu. Nah, yang dilihat dari sisi negatifnya itu yang secara ilegal, yang memang tidak sesuai norma yang berlaku di sistem ketatanegaraan atau sesuai hukum itu melenceng kali. Lalu poin yang ketiga itu identifikasi dan hukuman terhadap kaum miskin dan kaum atas ya, tentunya itu memiliki penyimpangan dalam mendapatkan norma-norma sosial konvensional dan nilai-nilai arus utama mengenai kerja keras, hemat, dan kejujuran. Nah, biasanya itu kalau kelas-kelas yang di bawah ini memiliki kejujuran yang lebih tinggi dibanding kaum-kaum yang sudah berada di kelas atas seperti pejabat-pejabat. Bisa dilihat saja contohnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh para pejabat dibanding kelas-kelas bawah. Karena mereka juga itu belum mendapatkan pekerjaan kan. Jadi bisa diidentifikasi dan hukuman dari untuk kedua belah pihak ini itu terjadi penyimpangan, di mana yang seharusnya pejabat ini dihukum lebih parah malah dicampakkan hukuman itu untuk kaum yang miskin. Nah, ini termasuk penyimpangannya teman-teman. Lalu yang keempat itu dalam masyarakat yang relatif hierarkis, keberadaan orang miskin menjamin status yang lebih tinggi bagi orang kaya, seperti yang dikemukakan oleh psikolog William Ryan 1976. Orang kaya memungkinkan ketidaksetaraan dengan memperoleh kepuasan dengan menyalahkan korban kemiskinan. Nah, ini sama kayak poin yang ketiga. Mereka itu bakalan dengan gampangnya menyalahkan kaum yang di bawah mereka. Karena menggunakan ketidaksetaraan itu, kelas atas ini biasanya sudah memiliki sudut pandang kayak sudah memiliki nama martabat dari orang-orang lain, sehingga mereka menggunakan kesempatan itu untuk menyalahkan korban yang ada di bawah atau orang yang tidak sama sekali mengikuti permasalahan tersebut lah istilahnya. Jadi mereka itu menggunakan kesempatan itu untuk menyalahkan kelas bawah, orang-orang yang miskin gitu, agar mereka merasa diuntungkan. Nah, lalu yang kelima itu, menurut pandangan Gans, karena kurangnya kekuatan politik, kaum miskin seringkali menanggung biaya perubahan sosial. Nah, contohnya itu kita kayak melakukan pembayaran yang memang kelas bawah itu diwajibkan untuk membayar nominal lebih tinggi dibanding orang-orang yang kaya gitu, yang seharusnya orang yang miskin yang mendapatkan nilai harga yang lebih menjangkau, malah orang-orang yang sudah di kelas di atas yang mendapatkannya. Itu kesenjangan juga ya guys. Nah, itulah dia pandangan Gans, dan kemiskinan dan orang miskin itu sebenarnya memenuhi fungsi positif bagi banyak kelompok tidak miskin di Amerika Serikat menurut Gans. Dan 5 poin itu adalah klasifikasi atau identifikasi dari Gans sendiri. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu mengenai peluang hidup. Nah, peluang hidup di PowerPoint ini tertulis Max Weber itu melihat kelas sosial sangat erat kaitannya dengan peluang hidup seseorang, yaitu peluang mereka untuk menyediakan barang-barang material, kondisi kehidupan yang positif, pengalaman hidup yang menyenangkan bagi mereka sendiri. Itu menurut Gard and Mills 1958. Nah, peluang hidup ini tercermin dalam ukuran perumahan mereka, pendidikan mereka, kesehatan mereka. Nah, untuk mendapatkan ketiga-ketiga ini, menempati kelas sosial yang lebih tinggi dalam suatu masyarakat meningkatkan peluang kehidup di antara ketiga ini, atau bahkan tiga-tiganya itu lebih besar dibanding orang-orang yang berada di kelas sosial yang di bawah. Peluang hidup itu adalah masalah hidup dan mati. Pada saat-saat bahaya, orang-orang kaya itu biasanya memiliki kekuasaan, yang berkuasa dan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup dibanding orang-orang yang berpenghasilan biasa atau bahkan miskin. Nah, posisi kelas ini juga mempengaruhi kerentanan orang terhadap bencana. Orang miskin yang selamat dari amukannya tidak memiliki simpanan untuk dimanfaatkan, dan dengan demikian lebih cenderung menerima relokasi kemanapun lembaga layanan sosial dapat menempatkan mereka. Mereka yang dapat kembali masih berhadapan dengan puing-puing beracun yang tertinggal menurut Bullard dan Wright 2009. Kekayaan, status, dan kekuasaan mungkin tidak menjamin kebahagiaan, tetapi tentu saja ketiga ini menyediakan cara tambahan untuk mengatasi kekecewaan. Nah, jadi peluang hidup ini dari yang sudah saya bacakan dari PowerPoint dan juga beberapa materi, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang yang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki uang yang banyak,
itu memiliki peluang hidup yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang berada di kelas sosial rendah, yang tidak memiliki personal brandingnya, dan orang-orang tidak pada tahu dia, atau mungkin dia itu nggak punya uang sama sekali. Mereka tuh memiliki peluang hidup yang lebih rendah. Apabila nanti kalau terjadi bencana alam, tentu orang kaya itu memiliki uang simpanan mereka, uang mereka, kekuasaan mereka, menggunakan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekecewaan mereka, untuk mengatasi segala jenis permasalahan yang dihadapi mereka. Sedangkan orang-orang yang berada di kelas bawah ini memiliki uang yang sangat terbatas, bahkan mereka bisa saja menggunakan uang itu untuk kebutuhan makan. Mereka tidak bisa menggunakannya untuk kebutuhan yang lain, artinya itu sangat terbatas. Nah, jadi peluang hidupnya itu yang berada di kelas atas memiliki peluang hidup yang lebih tinggi dibanding peluang hidup yang berada di kelas bawah. Nah, segitu dulu materi dari saya mengenai menjelaskan kemiskinan, kelas bawah, dan peluang hidup. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Putri Zinta. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi dalam sistem stratifikasi masyarakat ke posisi lain. Nah, maksud dari stratifikasi itu sendiri adalah pembedaan atau pengelompokan dalam masyarakat. Nah, perlu kita ketahui ada dua jenis sistem stratifikasi. Yang pertama adalah sistem stratifikasi terbuka dan tertutup. Sosiolog menggunakan istilah sistem stratifikasi terbuka dan sistem stratifikasi tertutup untuk menunjukkan tingkat mobilitas sosial dalam suatu masyarakat. Nah, stratifikasi terbuka itu sendiri adalah di mana posisi setiap individu dipengaruhi oleh status yang dicapainya. Seperti seseorang yang berusaha menjadi orang kaya dengan berusaha keras dalam pekerjaannya, ataupun seseorang yang dihormati karena memiliki latar pendidikan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke stratifikasi tertutup. Stratifikasi tertutup itu sendiri adalah memungkinkan sedikit atau tidak ada kemungkinannya mobilitas atau perpindahan sosial individu karena disebabkan pada statusnya yang telah ditetapkan. Contohnya itu seperti seseorang terlahir sebagai golongan sudra atau bisa kita sebut sebagai kasta terbawah. Dia akan menjadi sudra sepanjang hidupnya dikarenakan tidak memiliki kesempatan naik ke kasta lebih tinggi. Jenis stratifikasi ini biasanya masih diakui di kehidupan orang Bali. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis mobilitas sosial. Pitirim Sorokin adalah sosiolog pertama yang membedakan antara mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Yang dimana mobilitas horizontal itu sendiri adalah perubahan posisi sosial yang setara. Contohnya itu seperti seorang pekerja kantoran yang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tetapi di bidang yang sama dengan posisi dan tingkat tanggung jawab yang sama juga. Selanjutnya ada mobilitas vertikal yang dimana perpindahan individu dari satu posisi sosial ke posisi sosial yang lain setingkat ataupun yang di bawahnya. Selanjutnya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa mobilitas vertikal memiliki dua jenis. Yang pertama adalah mobilitas antar generasi, yang dimana maksudnya sendiri adalah perubahan posisi sosial anak-anak relatif terhadap orang tua mereka. Yang dimana contohnya seorang anak menjadi tukang ledeng yang ayahnya adalah seorang dokter, itu menimbulkan contoh mobilitas antar generasi yang ke bawah. Lalu selanjutnya ada seperti seorang anak menjadi bintang film yang kedua orang tuanya adalah pekerja pabrik. Itu menggambarkan mobilitas antar generasi yang ke atas. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mobilitas intragenerasi, yang dimana maksudnya adalah perubahan posisi sosial dalam kehidupan dewasa seseorang. Contohnya seperti seorang wanita yang mulai bekerja sebagai asisten guru dan akhirnya menjadi pengawas sekolah, itu mengalami mobilitas intragenerasi yang ke atas. Lalu ada juga seperti seorang pria yang menjadi supir taksi akibat perusahaan akuntansinya bangkrut, mengalami mobilitas intragenerasi yang ke bawah. Nah, teman-teman, itu aja semua yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya adalah mobilitas pekerjaan. Nah, mobilitas pekerjaan adalah perpindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari satu tempat ke tempat lain untuk bekerja.
Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, mobilitas pekerjaan baik antar generasi maupun intragenerasi umum terjadi di kalangan laki-laki. Sekitar 60 hingga 70% anak laki-laki bekerja di pekerjaan yang lebih tinggi jabatannya daripada ayah mereka. Kedua, meskipun mobilitas di Amerika Serikat sangat tinggi, sebagian besarnya bersifat minor. Artinya, orang yang mencapai jenjang pekerjaan di atas atau di bawah orang tua mereka biasanya hanya naik atau turun 1 atau 2 dari 8 jenjang pekerjaan yang mungkin. Jadi, anak seorang buruh dapat menjadi pengrajin atau teknisi, tetapi kecil kemungkinannya untuk menjadi manajer atau profesional. Peluang untuk mencapai puncak sangat tinggi, kecuali seseorang menemukan dari posisi yang relatif istimewa. Materi selanjutnya adalah dampak pendidikan. Nah, dampak pendidikan formal terhadap status orang dewasa bahkan lebih besar daripada latar belakang keluarga. Meskipun seperti yang telah kita lihat, latar belakang keluarga itu mempengaruhi kemungkinan seseorang akan menerima pendidikan tinggi. Lebih jauh lagi, pendidikan merupakan sarana penting mobilitas antar generasi. Seseorang yang lahir dalam keluarga miskin tetapi lulus dari perguruan tinggi memiliki peluang 1 dari 5 untuk masuk dalam golongan kelima teratas dari semua penerima pendapatan saat dewasa. Namun, dampak pendidikan terhadap mobilitas telah sedikit berkurang dalam dekade terakhir. Selain itu, mobilitas antar generasi juga menurun karena tidak ada lagi perbedaan yang begitu mencolok antar generasi. Pada dekade-dekade sebelumnya, banyak orang tua berpendidikan sekolah menengah atas yang berhasil menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi. Tetapi, mahasiswa saat ini cenderung memiliki orang tua berpendidikan perguruan tinggi. Lalu kita masuk ke dampak ras dan etnis. Sosiologi telah menunjukkan bahwa sistem kelas lebih kaku bagi orang Afrika Amerika atau kulit hitam dibandingkan dengan kelompok ras lain. Dengan anak-anak mereka cenderung tidak mencapai status ekonomi yang sama seperti orang tua mereka. Diskriminasi kumulatif berperan dalam kesenjangan ini. Keluarga Afrika Amerika atau kulit hitam biasanya memiliki kekayaan yang lebih sedikit dibandingkan keluarga kulit putih. Sehingga anak-anak Afrika Amerika seringkali tidak menerima dukungan finansial dari orang tua mereka. Sebaliknya, mereka lebih sering membantu orang tua mereka yang menghambat mobilitas sosial. Orang Afrika Amerika atau kulit hitam lebih mungkin mengalami mobilitas sosial menurun daripada orang kulit putih. Data menunjukkan bahwa anak kulit hitam yang lahir antara 1955 sampai 1970 lebih cenderung mengalami penurunan status dibandingkan anak kulit putih. Kelas menengah Afrika Amerika telah tumbuh sejak gerakan hak sipil pada tahun 1960-an, tetapi rumah tangga mereka masih tetap rentan terhadap krisis ekonomi. Populasi Latino juga menghadapi tantangan yang serupa, dengan kekayaan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang kulit putih. Bahkan rumah tangga Latino terkaya hanya memiliki sebagian kecil kekayaan rumah tangga orang kulit putih yang terkaya. Dan yang terakhir, kita masuk ke dampak gender. Dulu penelitian mobilitas tradisional cenderung mengabaikan peran gender, namun kini sudah semakin jelas bahwa gender itu mempengaruhi mobilitas sosial, yang mana peluang kerja untuk perempuan itu lebih terbatas dibandingkan dengan pria, dan mereka mungkin lebih menarik diri dari pekerjaan jika keterampilan yang mereka miliki itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Meskipun perempuan memiliki lebih banyak pekerjaan administratif, prospek kenaikan jabatan itu terbatas dan menjadi wira swasta lebih sulit bagi perempuan karena akses pendanaan yang lebih rendah. Meskipun pendapatan perempuan meningkat lebih cepat dibandingkan ibu mereka, perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah, terutama yang menjadi ibu tunggal, itu menghadapi mobilitas yang terbatas. Dan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, faktor ras, etnis, dan gender itu berperan penting dalam memperkuat atau menghambat mobilitas sosial di masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Bima Aulia Reski. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.